Salam, selamat pagi saudara-saudaraku sekalian, warga jemaat GKMI Getsemani. Akhirnya kita tiba pada satu hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu hari Minggu Paskah, hari perayaan Paskah, di mana seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakan kemenangan atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersama dengan keluarga warga GKMI Getsemani, kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga dalam rangka perayaan ibadah Paskah. Mungkin kita menjadi kurang merasa sukacita karena hari ini kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya di gereja melaksanakan ibadah dan pesta perayaan itu. Tetapi saya kira meskipun kita di rumah, kita bisa merayakan Paskah pada hari ini. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara, pastikan bahwa seluruh anggota keluarga pagi ini sudah berkumpul, ya, dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersaat teduh sejenak dan mohon pimpinan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, saya harap semua sudah lengkap, seluruh anggota keluarga sudah duduk, mengambil tempatnya masing-masing, cari posisi yang nyaman, supaya kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah Paskah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai dengan doa pembukaan, mari kita bersama-sama angkat satu pujian yang berjudul Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari kita pujikan pujian ini. Hampir
Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa untuk memulai kebaktian Paskah kita pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari yang cerah di Minggu Paskah hari ini. Tepatnya hari ini Minggu tanggal 12 April tahun 2020, bersama dengan umatmu warga Jemaat GKMI Getsemani yang tersebar di wilayah Tangerang ini, di tempat tinggal rumah mereka masing-masing. Kami ingin merayakan perayaan Paskah. Kami mohon hadirat-Mu turun atas keluarga demi keluarga, rumah demi rumah, agar kami boleh merasakan nuansa suasana kemenangan Tuhan, suasana kebangkitan itu melanda dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Roh-Mu hadir di setiap keluarga, di setiap rumah yang menyelenggarakan ibadah secara online pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian liturgi kami, dari awal sampai kepada akhirnya, kiranya Roh Kudus yang menyertai dan memberkati ibadah ini. Kami membuka ibadah keluarga dalam rangka perayaan Paskah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang sekali walaupun saya tidak bisa menjumpai secara fisik Bapak Ibu sekalian seperti biasanya di ruang ibadah kita. Tapi marilah kita pada pagi hari ini meluapkan rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan. Karena hari ini kita sedang merayakan hari kemenangan besar ketika Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa kematian. Dia bangkit pagi hari ini dan ini menjadi harapan baru buat kita orang-orang yang beriman kepadanya. Dia bangkit dari kematian dan dia hidup kekal untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian, sebab dia hidup karena dia telah bangkit dari kematian. Yesus namanya,
Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan suasana sukacita kita bersama-sama. Kita bisa bertepuk tangan, kita boleh dengan berdiri di tempat Bapak Ibu sekalian. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan satu pujian, lebih dari pemenang. Karena Yesus telah menang dari kematian. Mari kita nyanyikan dengan suasana sukacita bersama-sama. Body
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya sekarang kita akan duduk diam dengan tenang, membuka hati dan pikiran kita agar firman kebenaran yang sebentar kita baca dan renungkan bersama-sama, remanya dapat kita tangkap, pesannya dapat kita hayati, dan kita bisa berkemenangan di momen perayaan Paskah tahun ini. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita awali dengan naikkan satu pujian. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Saat ini, Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Di sini saat ini, Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku
mengurapi saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hantar kita bersama-sama masuk dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan bersama dengan saudara-saudara seiman dan keluarga kami masing-masing untuk membuka hati pikiran kami terhadap firman kebenaran yang sebentar akan dibacakan dan direnungkan bersama-sama. Kami mengundang Tuhan Roh Kudus, hadirlah, kuasai dan urapi setiap kami, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, menghayati firman itu, dan mengaplikasikan dalam kehidupan iman kami sehari-hari. Turunlah ya Roh Kudus, naungilah kami, kuasai ruangan rumah kami, terlebih daripada itu kuasai ruangan hati kami, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Hamba-Mu yang lemah ini selalu berlindung atas penyertaan dan pengurapan Tuhan, sehingga waktu di mana firman-Mu akan dibacakan dan renungkan bersama-sama, bekerjalah dengan leluasa di setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang firman pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 23, ayat 56 bagian B sampai pasal 24 ayatnya yang ke-12. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Karena ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapanan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang sungguh-sungguh merenungkan akan firman ini dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dari Injil Lukas pada pagi hari ini, kita renungkan dalam tema kebangkitannya mengalahkan kuasa kematian. Sekali lagi, kebangkitannya mengalahkan kuasa kematian.
Mengawali khotbah pada pagi hari ini saya mau bercerita tentang seorang tokoh filsuf dari Yunani yang bernama Epikletus. Epikletus sebelum menjadi seorang pesohor, yaitu sebagai seorang filsuf yang terkenal. Dulunya ia adalah seorang budak, ya, yang mengabdi dan bekerja di kekaisaran Roma. Ketika dia bekerja sebagai seorang budak, ia seringkali mengalami siksaan dari majikannya itu karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ketika dia sedang bekerja. Nah, pada suatu hari sang kaisar melakukan penyiksaan yang sangat kejam kepada Epikletus ini karena Epikletus telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Dan akibat penyiksaan dari sang kaisar itu, maka kaki daripada Epikletus mengalami patah tulang. Lalu ia menjadi lumpuh dan tidak bisa berjalan. Pada suatu hari, seorang sahabatnya datang mengunjungi dia. Dan betapa terkejut dan herannya sahabatnya itu ketika melihat bahwa Epikletus yang tadinya gagah perkasa, sehat bugar, sekarang dia duduk dalam kondisi yang lemah dan mendapati sahabatnya ini sedang mengalami kelumpuhan kakinya. Lalu sahabatnya ini bertanya kepada Epikletus, "Hei sahabatku, mengapa kamu sekarang menjadi lumpuh?" Lalu Epikletus menjawab dengan entengnya, dia katakan, "Saya tidak lumpuh, yang lumpuh hanya kaki saya saja." Saudara, sebuah jawaban yang sangat mengejutkan, bukan? Ketika sahabatnya menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa dia mengalami kelumpuhan, tidak bisa berjalan. Tetapi ketika ditanyakan hal itu kepada Epikletus, dia bilang, "Saya tidak lumpuh. Hanya saja kaki saya tidak bisa dipakai untuk berjalan." Apa makna dibalik perkataan jawaban Epikletus ini? Jawaban ini menunjukkan kepada kita bahwa Epikletus adalah seorang yang sangat tegar, seorang yang tidak mau pasrah kepada nasib dan keadaan yang buruk yang sedang dialami. Dia punya optimisme, dia punya harapan bahwa kelumpuhan secara fisik tidak menghalangi kreativitas berpikirnya untuk merancang sesuatu yang besar di masa depan. Dan itulah gambaran orang yang optimis melihat kelemahan di dalam dirinya, bahwa sesungguhnya Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa melakukan hal-hal besar di dalam dirinya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah, yaitu mengenang dan mengingat kembali akan peristiwa Minggu Paskah itu, ketika para murid datang ke kubur Yesus dan mendapati kubur telah kosong. Dan kita tahu kubur kosong itu sebagai tanda bahwa sesungguhnya Yesus telah bangkit dari kematian. Tetapi apakah peristiwa itu serta-merta dapat menyebabkan gairah iman para murid-murid yang menyaksikan peristiwa pagi itu? Bagaimana reaksi mereka kira-kira ketika mereka datang ke kubur dan melihat kubur itu kosong? Apakah ada kegairahan, semangat bahwa Yesus bangkit dari kematian? Atau justru mereka diliputi oleh kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran? Jangan-jangan terjadi sesuatu atas mayat Yesus ini. Nah, mari kita kembali pada teks bacaan kita ini. Yang pertama kita melihat reaksi para murid itu setelah mereka melihat bahwa kubur Yesus itu telah menjadi kosong. Di ayat 2 firman Tuhan dikatakan dari pasal 24 Injil Lukas itu, mereka mendapati batu sudah terguling dari kuburnya. Saudara, pagi hari itu ada beberapa perempuan tadi yang disebutnya, ya, mereka datang ke kubur itu dan menyaksikan pintu kubur yang terbuat dari batu besar itu sudah terguling. Dan ketika mereka melongok ke dalam, mendapati yang ada hanya kain kapan yang sedang tergulung, dan jasad Yesus tidak ditemukan di sana. Reaksi apa yang terjadi atas mereka? Ya. Tentu ini menjadi sangat mengejutkan bagi para perempuan yang pagi-pagi itu datang bermaksud untuk
meminyaki atau memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus itu. Ya. Kubur yang kosong itu semata-mata merupakan tanda bahwa ada sesuatu di balik tanda kosongnya kubur itu. Dan oleh karena itu para perempuan itu tidak bisa melihat bahwa Yesus sesungguhnya sudah bangkit dari kematian. Karena mereka tidak menyaksikan sosok Yesus itu. Yang mereka saksikan adalah tanda bahwa kubur telah kosong. Dibuktikan dengan batu besar itu sudah terguling. Dan oleh karena itu memantik perasaan khawatir dan takut yang menghantui mereka. Jangan-jangan ada orang yang datang lalu mengambil mayat Yesus dan menyembunyikan di satu tempat. Dan tempat itu tidak diketahui oleh para murid-murid dan para wanita yang pagi itu datang ke kubur Yesus. Mereka sudah dibuat lupa oleh karena melihat kenyataan yang sangat membuat mereka shock itu. Ya. Mereka telah lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa ketika bait Allah ini dirobohkan, maka pada hari yang ketiga dia akan membangunnya kembali. Kalimat simbolis itu mereka tidak bisa menangkap dengan jernih. Dan itulah yang terjadi, reaksi yang terjadi pada pagi hari itu. Ketika para murid melihat kenyataan kubur telah kosong, mereka telah dihantui oleh perasaan yang menakutkan. Apa artinya batu sudah terguling dari kubur itu? Sekali lagi, batu yang terguling itu hanyalah sebuah tanda. Itu bukanlah sebuah bukti. Kubur kosong itu hanyalah sebuah tanda. Menandai sebuah peristiwa di balik kosongnya kubur itu ada sesuatu yang misterius. Dan ini yang tidak bisa ditebak oleh para wanita dan para murid yang datang pagi-pagi itu. Ya. Kalau ini dianggap sebagai bukti, maka bukti itu sifatnya mengikat. Bukti itu menuntut seseorang untuk menjadi percaya. Tetapi ini bukan bukti, ini adalah sebuah tanda. Dan tanda ini mengundang orang untuk menjadi percaya tanpa harus dipaksa. Dan itulah yang diberitakan oleh Injil kepada setiap kita. Oleh karena itu ketika salah satu murid Yesus yang namanya Yohanes, dia seringkali menulis di Injil Yohanes itu sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ketika dia masuk ke kubur itu dan mendapati kubur itu kosong, dia langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Itu dapat dilihat di Injil Yohanes pasal 20 ayat 8. Jadi dia ketika melihat tanda kubur telah kosong, batu telah digulingkan, dia langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Tetapi tidak demikian dengan murid yang lain. Petrus misalnya, di bacaan kita hari ini di ayat yang ke-12 itu, sesungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Dia belum percaya tentang peristiwa kebangkitan itu. Dia tidak bisa melihat tanda, di balik tanda itu ada apa. Ini berbeda dengan Yohanes. Ketika menyaksikan kubur itu kosong, langsung imannya terkoneksi dengan Tuhan. Dia yakin bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Tetapi tidak dengan Petrus. Dia perlu bukti. Dan kalau kita membaca di Injil Yohanes pasal 21 ayat 7, di sana Yesus menampakkan diri di depan para murid-muridnya dan di situ ada Petrus juga. Baru disitulah Petrus percaya bahwa Yesus memang sudah bangkit. Buktinya apa? Buktinya dia melihat sendiri dengan mata kepalanya, dia hadir di tengah-tengah kerumunan kumpulan para murid pada malam hari itu. Jadi ada orang yang cukup dengan melihat tanda, dia beriman dan percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi ada jenis orang yang lain yang bisa percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit ketika dia melihat sebuah bukti. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita yang tidak pernah melihat bukti, tidak berarti kita tidak bisa percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Buktinya Yohanes yang hanya melihat tanda saja, dia bisa percaya Yesus sudah bangkit dari kematian. Batu itu sudah terguling. Bahkan kata pemazmur di kitab Mazmur 118 ayat 22,
Di sana dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Marilah kita menghayati pagi hari ini tentang peristiwa kebangkitan itu. Kita bukan saksi mata akan kebangkitan itu. Kita mewarisi iman dari para murid yang telah melihat tanda itu dan yang telah melihat bukti bahwa Yesus telah bangkit. Dan kiranya ini menjadi keyakinan iman kita bersama pagi hari ini bahwa Yesus memang sungguh telah bangkit. Bagian yang kedua, apa reaksi para murid selanjutnya ketika menyaksikan bahwa pintu yang terbuat dari batu besar itu sudah terguling dan kubur telah menjadi kosong? Perhatikan di bacaan kita, di ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Wow, reaksi para wanita yang datang ke kubur Yesus itu ketika melihat pintu batu sudah terguling dari kubur dan kubur dalam keadaan kosong adalah ketakutan. Mereka diliputi dengan kecemasan, diliputi dengan pikiran yang penuh dengan penasaran. Ya, pikiran yang aneh-aneh ketika melihat tanda kubur sudah menjadi kosong. Jangan-jangan mayatnya Yesus dicuri orang. Kalau dicuri orang, kira-kira siapa yang mencuri? Dan untuk keperluan apa? Siapa yang memerlukan jasad? Untuk kepentingan apa kira-kira? Itulah kira-kira pikiran yang sedang berkecamuk di kepala para wanita itu. Dan begitulah reaksi para wanita itu. Di saat yang seperti itulah maka muncullah di depan mereka ada dua orang yang berpakaian putih dan berkilau-kilauan. Dan ternyata itu adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk memberitahukan hal yang sebenarnya kepada para wanita itu. Mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Yesus yang kau cari itu dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Bukankah ketika ia di Galilea pernah mengatakannya kepada kalian? Lalu tersentaklah hati para wanita itu. Bahwa ternyata Yesus sudah bangkit dari kematian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kematian Yesus di kayu salib lalu dikuburkan sampai beberapa hari. Seolah-olah itu memberi kesan bahwa Yesus itu sudah kalah terhadap perangan rohani dalam dunia ini. Ketika Yesus disalibkan dan mati pada hari Jumat Agung kemarin, seolah-olah Yesus itu sudah tenggelam. Dia sudah dikalahkan oleh kuasa maut. Dia telah dikalahkan oleh kuasa kematian. Tetapi tidak demikian, saudara-saudaraku. Pagi hari ini, pada hari yang ketiga dari sejak kematiannya, ternyata dia telah bangkit dari kematian. Dia hidup kembali. Dan dia tidak pernah mati lagi. Karena kuasa kematian telah ditaklukkan. Kuasa kematian telah dihancurkan dengan kebangkitannya. Dan inilah kabar gembiranya. Inilah kabar sukacitanya. Bahwa dengan kebangkitannya itu, Yesus telah menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Bahwa dia sesungguhnya adalah Allah. Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Karena mengasihi kita dan ingin menolong dan membebaskan kita dari hukuman dosa itu. Dan ketika dia rela mati di salib, dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan ketika pagi ini dia bangkit dari kematian, dia menunjukkan jati dirinya, siapa sesungguhnya dia. Dia sejatinya adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak tunduk pada kuasa kematian, Allah yang bisa menaklukkan kuasa kematian. Dan bahkan Yesus bangkit dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Itulah Paskah. Dia bangkit, dia menang atas kuasa kematian. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa reaksi para murid itu ketika mendapati bahwa jasad Yesus tidak ada di situ? Perhatikan di ayat yang ke-6 dari bacaan firman Tuhan ini. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah mengakhiri segala teka-teki yang menyangkut nasib
manusia setelah kelak mengalami kematian. Dengan kebangkitannya ini, Yesus telah mengalahkan kuasa kematian. Dan dia adalah yang sulung dari antara orang yang sudah mati. Karena dialah pertama kalinya orang yang mengalami kebangkitan dari kematian. Dan itu sebabnya dia disebut sebagai yang sulung. Firman Tuhan di surat 1 Korintus pasal 15 ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal ini. Dengan demikian, ini meyakinkan kepada kita semua. Mungkin selama ini kita khawatir, apakah nanti masih ada hidup setelah saya mati meninggalkan dunia ini? Dengan melihat kenyataan peristiwa kebangkitan ini, kita diyakinkan bahwa kelak kita pun juga akan dibangkitkan. Karena Yesus sebagai yang sulung dari orang yang mati dan dibangkitkan, telah menunjukkan kepada kita tentang kemampuan kuasanya yang mengalahkan kuasa kematian itu. Sehingga bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia, kita meyakini bahwa kelak kita pun juga akan mengalami kebangkitan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus telah memberikan harapan baru kepada umat manusia. Berkat kebangkitannya itu kita menjadi percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan manusia di bumi ini. Kematian melainkan menjadi sebuah pintu peralihan kita menuju kehidupan baru yang bersifat kekal. Dan inilah yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita bersama sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari kematian itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah adalah pesta kemenangan. Paskah adalah pesta harapan. Paskah adalah sekaligus pesta iman kita. Kebangkitannya memberikan optimisme yang besar kepada setiap kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Terlebih di suasana yang sekarang ini ketika kita sedang menghadapi suasana yang mencekam. Oleh karena ada berita kematian setiap hari dari orang-orang yang menjadi korban akibat virus corona atau COVID-19 ini. Kita melihat data di televisi semakin hari jumlah angka kematian akibat virus itu terus bertambah, dan bahkan yang terinfeksi virus itu semakin banyak, di atas 100 orang, dan akan mendekati angka 200 orang setiap hari. Dan semua orang pasti akan gelisah dan khawatir, apakah bisa sembuh atau tidak. Nah, saudara-saudaraku, di tengah kegelisahan dan ketakutan akan kematian ini, kita diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa kelak kita akan dibangkitkan, karena juru selamat kita telah lebih dahulu bangkit dari kematian. Maka bagi kita sekarang yang masih hidup di dalam dunia ini, kita tidak harus menjadi takut menghadapi kematian. Firman Tuhan di kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang-orang yang mati, karena mati di dalam Tuhan dari sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Berbahagialah orang-orang mati yang matinya di dalam Tuhan, karena segala jerih lelahnya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Sekali lagi, jemaat dikasih Tuhan, di hari Paskah ini mari kita sambut kemenangan Tuhan yang telah bangkit dari kuasa kematian. Kuasa kematian telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan. Dan kebangkitannya ini memberi optimisme yang baru kepada kita. Memberi keyakinan yang baru kepada kita. Bahwa bersama Yesus kita akan cakap menghadapi segala pencobaan. Dan bersama Yesus kita pasti menang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Engkau sudah menang atas kuasa kematian. Dan itu memberi harapan baru atas hidup kami. Karena kami menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati.
Oleh karena itu kami yakin Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah. Tuhan bisa membuat kami menang atas segala pencobaan. Tuhan bisa membuat kami sembuh dari segala sakit. Tuhan bisa membuat kami berhasil dari segala usaha pekerjaan kami. Dan kami ingin mengalami kemenangan bersama dengan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Maka bangkitkanlah iman seluruh sidang jemaat GKMI Getsemani, supaya mereka boleh mengalami kemenangan bersama Tuhan di saat kami merayakan Paskah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini di dalam setiap hati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama masuk di dalam ruang doa syafaat. Saya berharap setiap jemaat akan berdoa dengan bersuara. Ada pokok-pokok doa yang perlu kita doakan. Kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit atau yang dalam proses pemulihan, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Kita juga akan berdoa untuk keseluruhan jemaat GKMI Getsemani supaya bisa beribadah walaupun dalam ibadah keluarga dengan cara siaran online seperti ini. Kita doakan supaya usaha dan pekerjaan warga jemaat GKMI Getsemani masih bisa berjalan. Kebutuhan akan makanan, minuman, Tuhan supaya mencukupkan. Terlebih supaya Tuhan menjamin kesehatan kita semua. Sebagai warga jemaat Getsemani, semua utuh, semua sehat, dijauhkan dari paparan penularan virus corona itu. Supaya Tuhan yang membentengi dan melindungi kita. Doakan pula pemerintah kita yang berusaha keras untuk mencegah dan menghentikan wabah COVID-19 ini, supaya berhasil, supaya kuasa Tuhan sendiri yang menghentikan wabah ini. Doakan juga para dokter, para perawat, para relawan yang saling bekerja sama untuk melawan virus ini dan yang melayani para pasien, merawat para pasien, dan para pasien bisa mengalami mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Tambahkan pokok-pokok doa keluarga Bapak Ibu Saudara masing-masing, mungkin ada beban, ada pergumulan, bawalah itu dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Namun sebelum kita berdoa, kita angkat terlebih dahulu satu pujian, yaitu Yesus padamu ku berseru. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku,
terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Ya, seperti biasanya di ibadah ini kita akan membawa persembahan kita, mungkin itu berupa persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan nasar kita, persembahan buah sulung, dan persembahan apapun. Mari kita berikan kepada Tuhan, kumpulkanlah, masukkan ke dalam amplop tersendiri, kasih kode dan kasih tanggalnya. Nanti suatu saat Bapak Ibu bisa membawa kepada gereja atau kepada Ibu Eni Priwati selaku bendahara gereja, atau bisa langsung mengirim via transfer bank dengan nomor rekening yang tertera di pengumuman nanti yang terakhir. Nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Ya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan, memohon berkat dan kemurahan Tuhan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh menyelenggarakan ibadah dalam rangka merayakan Paskah di hari Minggu pagi hari ini. Meskipun kami tidak merayakan dalam perkumpulan di dalam rumah Tuhan di gereja, tetapi kami dapat merayakan di tengah-tengah rumah keluarga kami masing-masing. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan itu. Roh Tuhan boleh menyemangati kami untuk melihat kemenangan atas peristiwa kebangkitan-Mu ya Tuhan, dan telah mengalahkan kuasa kematian. Kami akan mengakhiri acara ini dan kami mohon berkat-Mu Engkau curahkan atas seluruh sidang Jemaat GKMI Getsemani dimanapun mereka berada hari ini. Berkat semangat, berkat optimisme, berkat iman dan pengharapan kiranya melimpah atas mereka. Berkati kegiatan mereka sepanjang minggu yang akan mereka lalui, pekerjaan dan aktivitas apapun Tuhan sertai dan membuatnya berhasil semata-mata karena campur tangan kuasa-Mu Tuhan. Jaga lindungi pergi pulang keluar masuknya mereka dari rumah mereka masing-masing, agar setiap Jemaat GKMI Getsemani menjadi aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirkanlah suasana damai sejahtera di setiap keluarga-keluarga warga Jemaat Getsemani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah seru doa kami. Kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit dan lemah secara fisik. Pulihkan kekuatan mereka. Buat mereka yang sedang terpuruk karena kelemahan, Tuhan memberikan semangat baru kepada mereka. Dan buatlah mereka bersukacita karena mereka akan bersama dengan Tuhan yang telah menang dari kematian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka sekarang arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kemenangan dan damai sejahtera dari sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan kepada Allah beri puji.